Tenda pun ikut berwarna biru. Aku ponek lah mencari sorban biru Indoado di rumah. Peci pun tidak. Untung dapat cincin biru. Itu pun tak lejoleh birunya. Mudah-mudahan semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya selalu diajak meresmikan masjid. Macam-macam pengalaman saya. Berikut ini peresmian masjid yang akan ditandatangani oleh Ustadz Abdul Somad. Begitu dipencet tombol, tidak berbunyi. Aduh, pernah pengalaman. Berikut ini peresmian prasasti pembangunan masjid. Dipencet tombol, layar pun akan terbuka. Macet, nah tuh buka. Aduh, pernah. Tapi yang paling unik Pak Ahmad di Usau lah. Apa ndak risau awak? Kita tangan penanya Sony. Apa ndak diboli spidol? Mudah-mudahan tidak hilang tulisan aku tadi. Yang memuakafkan tanahnya orang soleh, yang membelikan semen, batu bata, kerikil, besinya orang baik. Tapi begitu tanda tangan diminta Abdul Somad. Mereka yang mewakafkan tanah, mereka yang membangun masjid. Pas giliran seremonial penandatanganan, Abdul Somad, padahal yang bertungkus lumus, yang bersusah payah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, keringat, luka, tangannya lecet, mereka tidak tampil ke atas. Dalam hati aku malu, nanti kalau sampai di akhirat dibisikkan malaikat, Abdul Somad, Waang masuk ke surga tapi secara seremonial. Inilah cara penghormatan masyarakat Usau, Kepenuhan, Rokan Hulu, Bumi Lancang Kuning. Mereka tidak ingin tampil ke depan. Walaupun tanah ini tanah mereka, bangunan ini swadaya duit mereka, tapi pas tanda tangan Abdul Somad yang tidak memberikan apa-apa, menunjukkan keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita doakan tadi, mudah-mudahan anak cucunya menjadi anak cucu yang juga akan membangun masjid di masa akan datang. Amin. Allahu Akbar. Dari Pekanbaru pergi ke Tembilahan 7 jam. Dari Tembilahan naik speed, ndak ingat entah berapa lama. Pukul ombak Dempas Gelombang, sampailah kami ke Sungai Guntung. Sampai di Sungai Guntung menengok masjid. Apa kata tokoh masyarakat Sungai Guntung? Masjid ini dibangun sekian puluh tahun yang lalu, yang menetapkan arah kiblatnya adalah sajadah Pak Camat. Kami tak punya kompas, tak tahu kami cara mengukur kiblat di mana, tapi ada camat kami yang suka sholat, kami pinjam sajadahnya, itulah yang menerapkan kiblat. Camat itu bernama Dr. Randus Haji Ahmad MSI. Masya Allah. Dari mulai camat beliau sudah membangun masjid, lalu kemudian jadi bupati 2 periode. Kebun karet, kebun gotah, waktu mau dibangun Islamic Center, apa kata DPRD Rokan Hulu? Nanti yang akan sholat ke masjid itu ciga sama cingkuk. Apa yang terjadi? 17.000 orang setiap minggu datang, plat BK dari Sumatera Utara, plat BA dari Sumatera Barat. Dulu BM yang datang ke Medan, BM yang datang ke Sumatera Barat. Sejak ada Islamic Center, BA dan BK yang datang ke Pasir Pangarayan. Jadi camat, bangun masjid. Jadi bupati, bangun masjid.
jadi anggota DPR RI Komisi 8, datang menyerahkan duit 150 juta, 400 juta, tapi kekuasaan tidak begitu kuat. Kalau mau masjid seperti Islamic Center itu ada di setiap kabupaten, ada di setiap kota di Riau, maka Pak Ahmad mesti jadi. Bukan kata aku, Pak. Kok masyarakat? Apalagi Pak Kumis melintang tadi. Kalau ingin masjid besar seperti Islamic Center Pasir Pangarayan, masjid terbaik, juara 1 tahun 2015, ada TK Qurannya, ada SMP Qurannya, ada sekolah tinggi Qurannya, masjidnya cantik dan bagus, nomor 1 se-Indonesia, dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, kalah nomor 1 Islamic Center. Setiap kota ada, setiap kabupaten ada, maka Pak Ahmad mesti jadi. Kurang kedengaran, mesti jadi. Kamera udah merekam tadi? Kalau belum kita ulang sekali lagi. Bapak Kades, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Gubernur, Bapak Presiden, jabatan tidak lama, betul? Paling lama 2 periode, betul? Kalau mau 3 periode mesti amandemen, betul? Tapi ada yang kekal abadi sampai hari kiamat, tidak akan berhenti membangun masjid. Maka pejabat-pejabat saya ajak, Kapolres, Kapolsek, Kapolda, Kapolresta, Kapolri, bangunlah masjid. Dan Ramil, Babinsa, Babin Kamtibmas, asal jangan bajutan lah. Apapun jabatanmu, itu semua sementara. Seragammu yang hebat, pistolmu besi. Ada polisi, tentara, jenderal meninggal bawa pistol, yang dibawa tetap kain kapan yang tak berjahit. Yang kekal abadi hanyalah masjid. Selama kau jadi kepala dinas, selama kau jadi kepala kantor, selama kau jadi kepala badan, selama kau jadi pejabat, selama kau jadi kades, berapa yang masjid kau bangun? Selama jadi kades, apa prestasimu? 3 penyanyi dangdut sudah saya undang. Tahun baru 17 Agustus, malam bedangdut, anak muda mabuk, dibuat pentas tinggi, artis naik ke atas pakai rok pendek, atuk-atuk menonton di bawah, lopeh gigi palsu, menengok artis meniti ailio, balik rumah meniti aimato. Itu tidak ada di Usau, itu ada di Tompek lain. Ibu-ibu nyanto gak bu? Ibu-ibu yang di belakang tuh nyulat duduk dari subuh tadi, sebab orang kau salah jadwal. Disangkonya Ustadz tausiah jam 9, bukan salah saya, salahkan panitia. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetes peluh keringat ibu bapak siang ini akan dibalas dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang pertama, pejabat-pejabat, orang-orang yang diberikan amanah, kalian di dunia ini bahagia, punya rumah dinas, punya mobil dinas, punya bini dinas. Tapi semua jabatan itu akan berakhir dan hisabnya di akhirat lama. Jabatannya sebentar, tapi hisabnya akanlah lama. Kalau mau, bangunlah masjid. Dari kota Jambi dibawa naik mobil ke satu daerah, lewat hutan, lewat sawit, lewat kebun, lewat kampung. Buka mata, belum juga sampai. Tutup mata, belum juga sampai. Buka sekali lagi, belum juga sampai. Begitu sampai musola ketek. Apalah musolaku? Siapa yang membangun ini Pak? Kapolsek. Paling tinggi Kapolri, di bawah Kapolri Kapolda, di bawah Kapolda Kapolres, di bawah Kapolres Kapolsek, kecamatan. Saya tanya, apa nih Pak Kapolsek? Banyak orang urusan ke kantor polisi tak ada tempat sholat.
Saya mengumpulkan duit dari anggota, terbangunlah musola. Dengan besar hati ingin saya musola ini diresmikan oleh Ustadz Abdul Somad. Nambo pun datang meresmikan. Ternyata Kapolsek mudah dia mengumpulkan duit, tinggal prit datang jadi masjid. Selama engkau punya semprit, selama engkau punya pistol, selama engkau punya seragam, pakai untuk bangun masjid. Setuju? Yang bilang setuju yang berseragam aja. Yang tak berseragam, anaknya insya Allah berseragam. Kalau anakmu lulus polisi, anakmu lulus tentara, anakmu lulus PNS, suruh dia bangun masjid. Dia bangun salon, berubah jadi diskotik, buat maksiat, pijat plus-plus, sudah pensiun, tobat. Orangnya tobat, tapi dosa jariahnya tetap mengalir, guys. Sudah tua bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, dosa mengalir, bodoh. Tapi kalau kau bangun masjid, saat masih ada jabatan, tanda tangan masih laku, pakai bangun masjid. Betul? Ini contoh masjid yang cantik dan indah. Ustaz tahu dari mana? Dari pintunya sudah nampak banyak bidadari yang senang. Masya Allah, begitu cara memuji orang kepanasan. Tengoklah anak-anak kecil panas-panas, anak-anak lain sibuk main game online, anak-anak lain sibuk main handphone, anak-anak lain sibuk main warnet, tapi diusau anak-anak datang untuk menghadiri tausiah ceramah. Nih, yang pakai jubah akan jadi ulama, yang pakai baju Melayu menjadi tokoh lembaga adat Melayu Riau, yang pakai baju kemeja kepala kantor, yang pakai baju kaos kepala dinas olahraga, yang pakai jilbab ibu dharma wanita, yang satu lagi PKK, perempuan kurang kerja. Enggak, bukan itu. Kita doakan anak-anak kita ini soleh-soleh semuanya, amin. Abdul Somad ceramah tentang bangun masjid. Yang pertama kali dibangun Allah Ta'ala, inna awwala baitin wudi'a linnas, bangunan yang pertama di atas dunia adalah Masjidil Haram. Setelah itu bangunan yang kedua dibangun Masjid Aqsa, kam bainahuma arba'un, 40 tahun. Bangunan pertama Masjidil Haram, bangunan kedua Masjidil Aqsa. Nabi pertama sampai di Quba, bangunan yang pertama dibangun adalah Masjid Quba. Hari Senin sampai malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Hari Jumat Nabi bertolak dari Quba ke Madinah. Yang pertama dibangun Masjid Nabawi. Maka mari kita gerakkan masyarakat membangun masjid. Bangun masjid, bangun masjid, bangun masjid. Selesai ceramah, datang apa-apa tua. Ustadz, saya siap bangun masjid. Bapak jabatannya kini apa? Baru pensiun. Baca Yasin aja lah Pak. Selama ada jabatan, tanda tangan masih laku, seragam masih cerah, maka pakailah itu untuk membangun masjid. Ibu setuju? Kenapa Ustadz mesti nanya ibu setuju? Karena kadang bapak ini sudah bangun masjid tapi istrinya tak setuju. Karena istrinya kunti. Nih yang bangun masjid ini sudah lulus. Yang pertama ceramah Abdul Somad di Usau adalah membangun masjid. Dan yang membangun masjid itu adalah orang-orang yang punya jabatan. Mudah-mudahan yang akan dapat jabatan, jabatannya dapat. Calon pejabat belum tentu menjabat, betul. Calon orang kaya belum tentu jadi kaya, betul. Tapi orang tidak pernah ingat mati, pasti mati. Dan bekal yang kekal abadi, masjid. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud,
witir, duha, pagi, petang, siang, malam, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Beruntunglah yang sudah membangun masjid. Selesai pembahasan pertama, pejabat. Yang sekarang orang kaya. Kalau saya tengok orang Usau nih semuanya kaya-kaya. Jadi bunyi aminnya macam tak yakin. Kalau saya tengok orang Usau nih kaya-kaya. Dulu saya pernah diundang ke Kepenuhan meresmikan, oh bukan. Yang meresmikan masjid itu Habib Ahmad Al-Habsyi. Saya tinggal ceramah saja. Masjid dibangun sekian miliar, kalau tak salah 5, 6 atau 7 miliar. Itu kalau dibelikan ke cendol, berenang sambil minum cendol lah, bukan minum air. Dibangun, imamnya dikasih kebun sawit, dikasih gaji, diajak umroh. Nama tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Duit dipakai menolong agama Allah. Maka jadi contoh. Abdul Somad cerita tentang orang kaya zaman Nabi Sulaiman. Abdul Somad cerita tentang orang punya duit zaman Nabi Muhammad dulu. Sekarang mana? Ada di kota tengah, dan kekayaan hartanya dipakai untuk menolong agama Allah. Allahu Akbar. Gitu caranya kalau kita dipuji orang, takbir supaya hati kita menjadi kecil. Ibu gitu kalau ditanya orang, ini anak ibu ya? Iya. Anaknya cantik ya? Siapa dulu mamanya? Tak boleh. Kalau dipuji nanti katakan, ini anak ibu ya? Iya. Anak ibu ganteng ya? Allahu Akbar. Itu. Ini suami ibu ya? Iya. Ganteng ya? Mata kau silam. Balikkan kepada Allah. Ada orang Kepenuhan mewakafkan tanahnya sekian belas hektar, sejauh mata memandang, mestinya sawit, sawitnya dipotong, dibangunkan pesantren. Kalau berpikir, pastilah orang berpikir sawit, tapi dia tidak berpikir tentang dunia. Kalau kau pikirkan dunia, akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau kau pikirkan akhirat, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kakimu. Betul? Kata siapa? Banyak orang tak percaya. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibangunlah pondok pesantren Basma Darul Ilmi Was Sa'adah. Dar rumah, ilmi ilmu, sa'adah bahagia. Rumah tempat menuntut ilmu dan bahagia. Letaknya di Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, yang sudah mendaftarkan anaknya. Alhamdulillah. Oh, ini Ustaz Somad ini ceramah mau nyari murid ini. Yang sudah mendaftar 800 orang, Beb. Sudah berlebih melimpah. Yang saya ceritakan ini adalah wa amma bi ni'mati rabbika. Tanah 20 hektar, tanah sejauh mata memandang, dibangun hotel, dibangun kolam renang, dibuatkan kebun sawit cantik indah. Mati berebut anak-anak ahli waris. Anak tak terlalu galak, menantu. Betul? Mencabik-cabik macam ayam panggang di atas meja makan. Putus sekali lagi. Satu menarik kakinya, satu menarik kepalanya, satu menarik lehernya. Habis tanah, hancur, menjadi arang, menjadi debu, tak bersisa sama sekali. Tapi ada tanah yang tak bisa dibagi oleh ahli waris. Apa dia? Tanah wakaf untuk bangun pesantren. Allahu Akbar. Ustadz, untuk apa lagi ceramah di Kepenuhan, di Usau? Kan pesantren sudah ada. Memang saya ceramah di Usau, di Kepenuhan, tapi ceramah saya ini akan ditonton oleh saudara saya dari Sabang sampai Papua. Betul? Ini direkam, diupload, nanti akan ditonton melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Yang selama ini sibuk menumpuk harta,
alhaakumut takasur, kamu sibuk menumpuk harta saling banyak, aku 2 hektar, aku 5 hektar, aku 10 hektar, hatta zurtumul. Manusia tidak pernah merasa puas. Yang sudah 1 hektar mau 2 hektar, yang sudah 1 mobil mau 2 mobil, yang sudah 1 pesawat mau 2 pesawat, yang sudah 1 bini mau, bukan kata saya, ibu-ibu aja yang curiga, padahal bapak ini tak mau kan Pak? Tidak Pak Ustadz, tidak. Tapi ada yang kekal abadi. Ustadz Somad, itu yang hijau-hijau itu sawit sejauh mata memandang, punya siapa? Entah. Setelah Ustadz Somad pulang, berbondong-bondong masyarakat mendengar ceramah Ustadz Somad. Mereka pun ingin membangun sekolah TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Bagaimana cara membangunnya? Bagaimana cara kurikulumnya? Datang ke Rokan Hulu, contohnya sudah banyak. Allahu Akbar. Ustadz Somad yang mau mendaftar ke SMP Tahfiz Quran yang dibangun Pak Ahmad dulu tahun 2022, 350 orang. Yang mau diterima 150, yang tercampak 200 tak bisa diterima. Kata siapa? Masyarakat mengadu, masih kurang orang, masih mencari lembaga tahfiz Quran. Hai orang-orang kaya di Rokan Hulu, hai orang yang punya banyak uang di Indonesia, kalau kalian mau kekal abadi, maka bangunlah pesantren, sekolah tahfiz Quran, Islamic boarding school. Itulah yang akan menolong setelah mati menghadap Allah. Betul? Sudah kusampaikan. Kalau ada bapak-bapak laki-laki masih lagi berebut mengambil tanah, membuat karet, membuat kebun gotah, membuat kebun sawit, sudah kusampaikan. Nanti kalau kau mati, sawit itu dijual, binimu akan nikah sama brownies, brondong manis. Betul kan Bu? Baru tahu kalian. Semangat. Ibu pun juga begitu. Dapat duit sawit, beli cincin. Dapat duit sawit, beli gelang. Dapat duit sawit, beli gelang kaki. Dapat duit kotah karet, beli rantai. Dapat duit lagi, semua udah pakai gigi omeh. Asal jumpa sama orang, assalamualaikum. Cincin tigo, membeli kangkung, menunjuknya pakai tigo. Berapa ya? Begitu malaikat maut datang mencabut nyawa, ada orang Islam mati bawa subang, ada orang Islam mati bawa anteng, ada orang mati bawa gelang. Semua akan diambil bapak untuk modal. Usah undang lagi Ustadz Somad. Ustadz Somad itu provokator, merusak kasih sayang antara kita yang. Aku tidak jahat, aku hanya sekedar mengingatkan. Karena kalau nanti orang sudah mati menghadap Allah, masuk ke liang lahat, nanti dia akan bertanya, apa kata Allah? Kata mereka, hai mayat-mayat, hai jenazah-jenazah, maukah kalian hidup? Menjawab jenazah nih. Apa kata jenazah? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kasihlah aku hidup walaupun sebentar, sejenak, sekejap, semenit, sedetik. Kalau kau hidup mau apa? Fa as-saddaqa, aku mau bersedekah, aku mau bangun masjid, aku mau bangun rumah Quran, aku mau bangun TK Quran. Tapi saat itu sudah menjadi jenazah, calon mayat, setumpuk daging yang akan menjadi santapan cacing tanah. Abdul Somad ini kalau mati dimakan cacing tanah, tapi cacing tak begitu bersemangat.
Pas ditengoknya, sok tunjang. Mau ganteng, mau jelek, mau cantik, mau tak cantik, mau kurus, mau gemuk, mau putih, mau hitam, semuanya akan masuk ke liang lahat dan akan dimakan cacing tanah. Sehari meninggal, mulai kulit berkeringat, maka tak boleh jenazah 24 jam. Meninggal pagi, habis zuhur, kubur cepat-cepat. Mulai seminggu, mata menghitam. Banyak ibu-ibu takut matanya hitam, maka sebelum tidur malam diambilnya timun. Timun ndak ada, diambilnya tomat. Pagi yang ndak membuat sambal belacan, tomat ndak ada, tomat itu begini. Mulai rambut lepas. Kenapa? Karena darah membeku. Kenapa darah beku? Karena jantung tak berdetak. Jantung tak berdetak karena nyawa sudah keluar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuku-kuku lepas. Yang selama ini merawat kuku, mengurus kuku 5 jam, sholat 5 menit. Merawat dagu, tumit, mengurus tumit takut pecah-pecah 10 jam, sholat cuman 1 menit. Macam dapat bakwan panas. Membeli sampo mahal sampai turun salju ke kamar mandi. Membeli bedak bukan main. Cepatlah ceramah, jangan lama-lama Pak Ustadz, bedak kami luntur. Muka putih, tangan hitam. Orang senyum, dia senyum. Dia senyum, orang senyum. Yang disenyumkan orang